打我！人类的压制如何报？齐天之力！骷髅舵主，赶紧滚出来杀敌！ Kembali lagi, seperti biasa Mimin selalu mendoakan kalian semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam kondisi terbaik. Di video kali ini Mimin akan menceritakan sebuah donghua series dari Wusen Jujai. Dan bagi kalian yang mungkin baru gabung, Mimin saranin untuk nonton bagian sebelumnya dulu. Linknya ada di deskripsi. Tak berlama-lama langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Pada episode sebelumnya kita sudah melihat bagaimana Lord Qinchen dan juga dua rekannya mulailah menapaki jembatan aturan. Tapi kedua rekannya tidaklah mampu berdiri kokoh layaknya Qinchen karena mereka belumlah menguasai teknik aturan. Beruntung Yemo dan Yan Cidau ini merupakan teman Lord Qinchen. Jadi mereka pun diberitahu untuk segera mengaktifkan teknik darah agar bisa berjalan di jembatan ini. Alhasil keduanya pun mengaktifkannya dan langsung berjalan di atas jembatannya. Tapi Lord Qinchen malah memilih untuk berkultivasi dulu dan memahami keseluruhan mengenai jembatan ini, menyuruh kedua rekannya untuk pergi duluan. Tak membutuhkan waktu lama, pada saat itu Qinchen pun berhasil memahaminya, yang bahkan perjalanannya kini di jembatan ini tidak berjalan kaki, melainkan terbang melesat dengan begitu cepat. Bisa diketahui dari semua praktisi yang datang ke jembatan ini, hanya Lord Qinchen yang mampu untuk terbang. Segera dia pun menyusul Yemo dan juga Yan Cidau, yang membuat keduanya dan semua orang yang melihatnya dibuat terkejut dengan keajaiban Qinchen. Begitupun dengan Lingyi yang kini merasa kesal dan bertanya-tanya kenapa Lord Qinchen mampu terbang di jembatan ini. Dan kita pun langsung aja masuk ke cerita barunya. Segera Qinchen pun melesat ke arah Lingyi untuk menyerangnya. Begitupun dengan si Lingyi yang bersiap menahan serangan Qinchen dengan beradu pukulan. Jelas aja kekuatan Lord Qinchen sudahlah di luar nalar. Terbukti dalam duel adu kekuatan barusan, Lingyi terpental jauh. Melihat ini, Lord Qinchen meremehkan Lingyi dan bilang kalau saat ini dirinya akanlah melenyapkan Lingyi. Mendengar itu, Lingyi pun menjadi kesal dan segera mengeluarkan kekuatan tangannya diarahkan pada Lord kita. Dari arah depan, Qinchen juga tidak tinggal diam. Segera dia pun mengeluarkan pedang petir, menebasnya menghancurkan teknik tangan dan mementalkan si Lingyi. Namun pertarungan belumlah usai. Kembali Lord Qinchen melesat maju berniat menusukkan pedangnya ini. Si Lingyi juga tidak tinggal diam. Dia mengeluarkan tombaknya yang juga digunakan untuk menahan pedangnya Lord Qinchen. Tapi bentrokan tersebut tidak bertahan lama. Pasalnya kekuatan Lingyi ini jauh lebih lemah dibandingkan Qinchen. Jadi Qinchen pun dapat dengan mudah memetahkan semua serangannya dan kembali membuat Lingyi terpental. Bisa kita lihat di sana beberapa pil berwarna merah keluar dari sakunya Lingyi. Dia pun kesal dan akhirnya memakan semua pil tersebut hingga membuat matanya merah disertai kekuatan yang berada di tubuhnya menjadi meningkat. Lingyi mengeluarkan teknik darah rajanya. Tubuhnya mendidih karena niat membunuh yang sangat ekstrim. Di sana dia langsung memunculkan beberapa batuan berbentuk tombak yang seketika diserangkan pada Qinchen. Tapi jelas serangan ini tidaklah mempan, bahkan Qinchen meremehkan kekuatannya yang katanya Lingyi ini masih kurang dalam memakan pilnya. Hanya dengan satu tebasan kekuatan darah raja pun lenyap dan kembali si Lingyi auto terpental.
Pada saat ini Ling Yi sangat tidak percaya kekuatan darahnya dapat dengan mudah dikalahkan hanya dengan pedang Lord Qinchen. Namun Lord Qinchen tidaklah mau berbasa-basi lagi. Segera dia pun terbang mengeluarkan teknik pedang petirnya mengarahkan pada Ling Yi dan seketika meledak. Ternyata ledakan tersebut bukanlah dari serangan Qinchen, melainkan bersumber dari kekuatan leluhur keluarga Ling yang kini muncul melindunginya. Dia bilang Lord Qinchen tidak akan bisa melenyapkannya karena dirinya memiliki pelindung dari keluarganya. Melihat ini, Lord Qinchen tidaklah gentar dan Ling Yi merasa senang bahkan tertawa keras karena dia yakin pada saat ini Lord Qinchen akan binasa. Namun perasaan bahagianya tidak bertahan lama karena tiba-tiba bayangan samar itu mulai bergetar dan bahkan perlahan menghilang. Ling Yi tidak percaya dengan apa yang kini terjadi. Dia pun mencoba untuk mempertahankan proyeksi leluhurnya, tapi karena aturan jembatan ini sungguh kuat. Jadi hanya dalam beberapa detik aja proyeksi itu pun menghilang. 背的牙齿如何报？ Di saat yang sama, Qinchen mulai mencibir Ling Yi kalau dia ini sungguhlah bodoh sama seperti Ling Jun. Dia juga meminta Ling Yi untuk segera turun dan menemui Ling Jun. Sontak mendengar itu, Ling Yi pun auto terkejut karena ternyata memanglah benar yang telah membantai Ling Jun adalah Qinchen. Dengan santuy Qinchen pun mengiyakannya. Sontak Ling Yi pun menjadi ketakutan dan langsung berlari kabur dari Lord Qinchen. Tapi jelas karena Qinchen sudah membuka rahasianya, jadi Ling Yi ini tidak akan dibiarkan hidup. Segera Qinchen pun mengeluarkan kekuatan petirnya menampilkan teknik pedang dan langsung ia arahkan pada Ling Yi yang seketika Ling Yi berubah jadi debu. Tapi meskipun dia sudah melenyapkan Ling Yi, ternyata Qinchen tidaklah merasa puas sedikit pun. Bagi Qinchen, saat pertama kali Ling Yi bertemu dengannya, Ling Yi ini sudahlah menjadi mayat di benaknya. Setelah itu Qinchen lantas merasakan adanya seseorang yang datang dan jelas demi untuk menghilangkan bukti, dia pun segera pergi dari tempat ini. Namun setelah terbang beberapa waktu, tubuhnya pun bergetar dan tersedot ke dalam ujung jembatan pelangi. Tentu dia pun dibuat terkejut dan bertanya-tanya kemanakah dia akan dibawa pergi. Alhasil setelah sekian lama terombang-ambing di celah spasial, Qinchen pun akhirnya sampai di ujung jembatan itu yang adalah sebuah tempat. Di tempat itu pun Qinchen mulai mengecek ke kanan ke kiri dan ternyata dia pun merasakan adanya sebuah kehidupan yang sangat menakutkan. Tak lama sebuah serangan pun muncul mengarah kepadanya. Pada saat ini Qinchen melihat dengan jelas bahwa tempat yang dia datangi merupakan sebuah tempat terpencil yang sangat berbahaya. Di depannya terlihat ada seekor serangga hitam yang sangat panjang. Serangga itu berwarna hitam dan ditutupi oleh baju besi. Pertahanannya sungguhlah kuat, bahkan serangan pedang dari Lord Qinchen aja hanya meninggalkan luka ringan bagi serangga itu. Lord Qinchen tidaklah menyerah. Ia kembali menyerang serangga ini dengan teknik pedangnya dan kembali serangan itu tidaklah mempan. Dan kini giliran serangga itulah yang mengeluarkan sebuah serangan dari dalam mulutnya. Kekuatan serangga ini tidaklah bisa dianggap remeh. Lord Qinchen bahkan langsunglah meminta tetua duo untuk segera keluar membantu dirinya. Dan setelah itu, cerita pun bersambung. Tapi seperti biasa sebelum kita akhiri video kali ini, Mimin akan kembali bahas untuk spoiler lanjutannya. Langsung aja kita masuk ke spoilernya. Dalam novelnya, tetua duo awalnya menolak untuk keluar karena katanya sebentar lagi dirinya akan melakukan terobosan. Tapi karena Lord Qinchen sudah menyuruhnya, jadinya ia pun segera keluar dan langsung mengeluarkan cambuknya melilitkan pada monster tersebut.
Ternyata tetua duo ini mengetahui mengenai serangga ini yang bernama Centaurus. Tetua duo tidaklah berniat untuk melenyapkannya, tapi dia akan menyerapnya. Setelah itu tetua duo bertanya kenapa lord kita sampai berada di tempat ini. Dan dia juga bilang tempat ini sangat mirip dengan kampung halamannya. Sontak aja seperti dalam cuplikannya, Lord Qinshan benar-benar terkejut dengan ucapan tetua duo. Jadinya demi untuk membuktikan tempat ini, Lord kita pun kemudian bergerak untuk mengecek tempat ini. Setelah sekian lama terbang, Lord kita kemudian menemukan sebuah tempat yang kaya akan energi spiritual. Jadinya tak basa-basi ia pun segera mengeluarkan teknik penyerapan untuk mengekstrak aura di tempat ini. Bisa dilihat Lord Qinshan pun langsunglah menyerap semua energi di sini. Dan segitu dulu untuk spoilernya. Dan jika penasaran, Mimin akan kembali bahas di hari Selasa. Baiklah, mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk mengawal Donghua ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.